Piye Jo, istirahatnya tadi malam enak, tidur enak. Ya lumayan, Eh, lumayan. Yo enak Pak. enak ya. Enak Pak. Plong. Ayem. Mamine wis beres. Kok beres? Mami ini gak diapa-apa nih. Apa nih? Yo nak yo. Gitu nak. Tak. Iki serapi jalukanu, serapi Solo. Nah, minum dengan kopi. Ngopi lagi, Lur. Ngobrol pagi bersama anak lanang. Wenehi salam sih, tidure. Halo, selamat pagi. Halo Lur, salam sehat seger waras bersama Mamian. Ngopi lagi, ngobrol pagi bersama anak lanang. Iya, seneng aja dinikmati sesuai sing mbok karepne. Panas, terus tidak terlalu manis, hitam. Coba ben rada tenang ya. Ini tadi baru dapat telepon dari Bang Ari DJ. Di Padangan ada kasus COVID, meninggal bapak dan anak. Terus nek ningguni apa? Biak yo heboh kayak gitu ya. Penuh ya. Penuh ya. Terus sekarang nek situasi ini kayak gini tuh kita menyikapinya terus kudu piye? Ya sekedar apa ya nggo edukasi juga bahwa wabah ini kok semakin apa ya maksudnya tingkat paparannya semakin tinggi loh maksudnya. Terus kini harus bagaimana? Kalau dekem neng omah terus kan juga sebuah Ya enggak betul kalau tidak berkegiatan. Gini. Di rumah saja itu sebuah anugerah. Dalam artian tidak semua orang bisa di rumah saja. Ada orang-orang yang ya harus keluar untuk cari makan gitu. Tidak semua orang bisa dipaksakan di rumah aja, betul. Kalau bisa di rumah aja, lebih baik di rumah saja. Tapi kalau tidak bisa ya sudah, tetap dijalankan protokol kesehatannya, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan gitu toh. Pakai masker ya tidak pakai asal-asalan, bukan pakai yang di dagu, bukan pakai yang cuma di mulut saja, tapi ya pakai yang menutup hidung dan mulut juga. Pakai masker bukan hanya untuk kita supaya tidak tertular, tapi juga kita menjaga orang lain juga gitu. Jadi bukan hanya selamat TDW, tapi kita juga sebagai bentuk kepeduliannya kita untuk kita juga menjaga orang lain seandainya kita tertular atau kita itu OTG tanpa gejala gitu. Lah nek kene merasa wah aku sehat kok piye terusan? Loh, merasanya sehat, oke. Orang OTG juga sehat tanpa gejala, tapi dia membawa virus itu dan dia kalau ngomong, dia bicara, dia bernafas saja itu keluar virusnya. Itu menularkan orang gitu. Dengan bermasker bisa mengurangi. Ya betul. Bermasker yang betul. Bermasker yang betul. Nek maskernya cuma ditempel di dagu ya Tidak ada gunanya. Gitu. Oh, malah nyimpan bibit penyakit di situ ya. Karena ada keringat, karena ada gini. Terus masker pun juga ya yang disoroti lagi, masker juga kalau sudah waktunya diganti juga ya gantilah gitu. Beberapa kali aku juga melihat ada yang bermasker sampai maskernya sudah hitam gitu lah, kan malah enggak bersih ya, enggak higienis gitu. Terus itu ya bisa menyimpan bibit penyakit yang lain kalau selain virus corona juga itu kan bisa kayak gitu kalau sudah hitam, sudah kucel menurut. Masker sik yo ora. Masker juga larang kok. Iya. Ngarep lo. Wis mangan serabine lho aku remah. Iki serabi yang dirindukan ya. Lho bukake mesine ra usah ngono no, dibuka daune disobek gitu no. Hati kan iso dipegangi sak daune.
Wis setahun setengah ya orang mangan serabi itu. Iya. Di sana nggak ada ya? Gak enak. Hmm. Aku berpikirnya gini ya, misal ada orang nggak pakai masker, ya aku pengen tahu kenapa kok nggak mau pakai masker gitu loh. Penyuluhannya orang kono. Maksudnya? Penyuluhan Maksudnya? kesehatannya. Ya udah ini terpencil ya belum. Nah iya, apa ini sudah setahun setengah loh kita sama COVID, apa ya gak percaya omong. Nggak, kalau hari ini sih orang yang tidak percaya, maksudnya wong sing ora percaya kuwi yo relatif lebih terkikis gitu, lebih karena fakta di depan mata itu wis ora iso di selai, maksudnya ora iso di apa? Diselai ki apa basane ya? Ora iso disangkal. Nah, ora iso disangkal bahwa fakta menunjukkan orang meninggal, orang sakit ya karena COVID dengan tanda-tanda seperti itu. Beno mereka ora dites gitu ya. Beno mereka ora dites tapi faktanya tanda-tandanya itu ya wis terkonfirmasi bahwa dia terpapar COVID ngono. Jahe ini kental ya. Enak jahe. Ya kopi jahe ya. Enak jahe. Sesuk kopi apa nek ngono. Lah terus apa jenenge iki? Kalau misalkan diomongkan gini, oh hindari kerumunan. Nah, bukankah pasar itu tidak bisa menghindari kerumunan? Iya, ya. Nah, kan balik lagi aku bilang, itu enggak semua. Jadi enggak semua orang bisa melakukan itu. Misal orang-orang yang kerja di pasar, mau tidak mau kan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain itu melakukan apa gitu. Misalnya orang lain tiba-tiba, misalnya aku jualan gitu, misalnya aku jualan terus ada orang lain pembeli mau beli tapi deket-deket kita, kan kita juga nggak bisa ngontrol gitu. Makanya kita lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol tuh kita lakukan dulu ya. Salah satunya ya seperti aku bilang tadi, pakai masker dengan betul, kemudian cuci tangan gitu. Kalau misal habis pegang apa yang kotor ya cuci tangan lah gitu. Kalau cuci tangan dengan air mengalir ya rasanya ya semua orang ya bisa akses cuci tangan juga enggak sulit. Lah ngomong ngantek kasap lho. Cuci. Apa nek mbok cedhaki anakku iki waduh. Cedhaki anakku iki. Paling tidak seperti itu sudah membantu paling tidak. Mengontrol yang bisa yang dikontrol. Bermula dari diri sendiri. Jadi maksudnya seperti situasi hari ini, wes gak iso ngomong menuding orang lain ngono ya. Jadi lebih baik pada diri sendiri, betul. memproteksi diri sendiri. Kalau masing-masing orang punya tingkat kesadaran yang baik, otomatis semua orang akan melakukan perlindungan diri sendiri. Dan itu akan otomatis kerumunan rodok terhindari, maksudnya. Ya, kalau semua orang punya kesadaran diri sendiri pasti sudah ya nggak ada namanya kerumunan karena semua orang sudah sadar masing-masing. Gitu. Ya andai pun kerumunan dia akan membatasi diri jaraknya gitu ya. Orang terus uwel-uwelan gitu. Terus, nah kalau sore kemarin kan kita sempat jalan-jalan sore gitu. Terus papi ngomong gini, lah tuh lihat tuh anak-anak muda itu ngopi, ora duduknya lesehan, wes ora usah nganggo masker, terus duduknya empat-empatan, gojekan rono ini, piye gitu tuh? Ya aku melihatnya ya sedih sebetulnya. Sedih ya. Rasanya sedih. Meskipun saat ini aku sedang libur tidak bekerja, jadi sedang libur tidak bekerja tapi pikirannya masih ada yang ke situ. Jadi enggak terus ini kasusnya sedang naik ya, kemudian libur terus kayak untung aku libur kasusnya naik, enggak kayak gitu. Sedih banget. Sedih banget. Karena terutama waktu kita kemarin kayak sore ya, kita jalan terus lihat itu kemarin sore ada berapa kali, hanya dalam beberapa 1-2 jam sudah berapa kali ada ambulan lewat gitu. Kalau ada ambulan lewat, yang dipikirkan adalah di dalamnya itu isinya apa, pasien kondisinya gimana. Kalau dia dalam ambulan, dia berarti kan dalam ambulan itu antara dia dirujuk
ke tempat yang lebih fasilitasnya lebih besar, atau dia sedang mencari, berarti kondisinya tidak baik. Iya, kalau dapat sekarang sudah susah gitu. Dan yang di dalam yang sudah kayak begitu posisinya, kalau sudah kondisinya tidak baik, ya mohon maaf ya bisa meninggal itu pasiennya gitu. Sedih sih, karena ya tiap kali ada suara sirine gitu sudah membayangkan, oh tuh meninggal lagi gitu. Meninggal lagi gitu. Nah, balik lagi melihat ada anak muda yang kumpul kumpul ngopi gitu. Sedihnya adalah ya tolonglah mbok apa, ada rasa pedulinya gitu. Ada rasa pedulinya dalam artian ya kita ini sedang nggak baik-baik aja gitu. Banyak yang sudah banyak contohnya yang meninggal karena COVID gitu. Boleh kamu kayak merasa, oh ya aku sehat-sehat aja. Oh kalau kalau kena COVID kan adalah paling ya tidak sampai meninggal, tidak sampai dirawat di ICU. Dan tapi orang-orang sekitarmu, orang-orang yang orang tuamu misalnya, atau simbahmu gitu yang tinggal serumah denganmu, karena ternyata kamu dari tempat ngopi nih kamu bawa virus COVID gitu, terus kamu pulang ke rumah ketemu sama mereka, nasibnya mereka gimana gitu. Ya, tapi sekarang kayaknya trennya bergerak ya, cah Iya. nom loh. Dulu waktu awal-awal paling yang meninggal ya ada yang muda juga ada, cuman kebanyakan antara 60 tahun ke atas, atau kalau di bawah itu berarti dia dengan penyakit bawaan atau komorbid. Tapi sekarang sih enggak sih, banyak sudah laporan dari teman-teman yang masih bekerja, masih usia 30, usia produktif tanpa komorbid, tanpa penyakit bawaan, itu ya meninggal. Terpapar meninggal. Jadi kalau kamu lihat gitu jalan-jalan lalu lihat ada orang anak-anak muda berkumpul itu sedih banget ya. Sedih. Terus kamu kalau mendengar ambulan lewat juga sedih. Sedih pasti. Ini ya aku cerita sebagai pembanding ya. Ini aku dalam posisi yang tidak bekerja, yang sekarang dalam artian tidak tahu secara langsung di lapangan seperti apa. Itu sedih. Bayangkan perasaannya yang sekarang bekerja, sekarang di IGD COVID, sekarang sedang nanganin pasien COVID. Dia susah-susah kerja, capek-capek, pakai APD capek, panas, untuk mempertahankan nyawanya orang-orang. Terus dia pulang, dalam perjalanan pulang ke rumah, lihat orang-orang, ada kerumunan orang-orang. Piye perasaan? Sedih banget. Sedih banget. Ya wis ora usah larut sedih banget ya. Gini, terus nek iki enek sing apa tekon ngene. Lah terus iki lho sebenarnya virus iki penularannya itu piye, apa ya bener sing diomongno wong kuwi nek virusnya itu nempel di barang, nempel di uang, nempel di plastik, nempel di barang apa ya sampai segitunya. Gini, mikirnya kalau aku bilang seperti itu terlalu jauh ya, dalam artian ya bisa, memang ada penelitiannya kalau bisa nempel di barang, bisa katakanlah nempel di barang ini sekian jam dia bertahan dan lain sebagainya. Orang usah ado-ado mikirnya. Cuci tangan. Kalau sudah tahu misal nih ada di tempat umum gitu ya, misal di meja tempat umum, terus nggak yakin nih kalau mejanya itu bersih gitu. Ya sudahlah, setelah tangannya nempel begitu cuci tangan, jangan terus tangannya nempel terus pegang-pegang muka lah, ngupil lah, tangannya masuk hidung, atau makan terus dijilat-jilati lah. Kan sama saja, kalau memang betul itu ada virusnya kan berarti memasukkan virus. Langsung dikasih akses jalan tol masuk. Oh tuh. gitu. Makanya cuci tangan lah gitu. Cuci tangan atau ready hand sanitizer begitu ya. Nggak usah diperdulikan, wow ini virusnya bertahan di barang ini dan lain sebagainya. Pirang jam bisa kadohan. Lah andai bertahan di barang itu, tapi kalau kamu nggak masukkan ke hidungmu, nggak masukkan ke mulut, ya nggak masalah. Mau di tangan ya nggak masalah gitu. Oh, pokoknya asal tidak disetorin di mulut ya. Iya, yang penting. Gitu. Lah, nek carane nek kasir iki sing ngesakno to. Angger nyusui wong siji, melu ayu. Nyuci tangan atau nek gak ngono cepet-cepet. Akhirnya tak lihat loh, tangannya sampai dia mengelupas kecil-kecil itu loh. Nah,
Sebenarnya kan poinnya jangan tanganmu Iya, masuk betul, ke tempat. betul. Karena kita itu secara tidak sadar sering kita tanpa sadar itu kita megang muka gitu. Entah mungkin gatel apa pengen ngelus gitu ya. Ada orang nih saya pernah lihat ada orang dia tahu kan rekaman dirinya sendiri dalam 1 jam itu dia bisa pegang muka 6 kali tanpa dia sadar. Iya, enek gerakan yang tanpa kita sadar. Maksudnya ya mungkin kita sedang mikir apa tapi tangannya kita ini loh, nah tangannya kita mungkin beginilah atau gimana gitu, atau ngupil atau gitu. Makanya itu yang harus Tetap kontrol diri ya. Iya betul. Tetap kuncinya hanya satu ya, kontrol diri. Kita sudah tahu penjelasan banyak hal, lalu kontrol diri itu yang nomor 1. Kalau kita bisa kontrol diri dan masing-masing orang bisa kontrol diri, berarti semuanya sip loh. Ya, betul. Nek ini Papua ngono kuwi keamanan piye? Keamanan. Kalau membaca cerita kan waduh ki terjadi pergolakan di sana itu piye? Nek ngene biakmu. Ya gini ya, sekali lagi ini sebuah hal yang baru aku dapatkan. Kalau kita di Jawa, kita enggak pernah namanya mikir Indonesia Timur, enggak pernah. Kita bilang oh di Papua ini luas loh, Papua ini luas. Ada sebelah sini, ada sebelah situ gitu. Itu tuh sudah kondisinya sudah beda. Ada Biak bisa dibandingkan dengan Timika, bisa dengan Jayapura. Itu kondisinya sudah beda-beda gitu. Jadi ngomong seperti kalau kita Pulau Jawa dengan Papua itu gede Papua, aduh. Gitu. 2 kali lipat ya mungkin. Kalau orang kondisi di Jakarta dengan di Cepu saja kan beda tuh. Makanya jangan di dalam tanda kutip ya jangan digeneralisir gitulah, jangan digeneralisir. Kalau kalau nek krungu Papua, walah nek tembak-tembakan KKB gitu ya. Enggak. Hanya daerah-daerah tertentu daerah saja. tertentu saja gitu ya. Ya harus peduli juga lah dengan ya kalau aku bilang kasarnya ya bisa dibilang ya diorangin lah itu tuh di mana sih sebetulnya kejadiannya gitu. Kalau di Biak sih relatif aman karena Biak itu dipakai sebagai markas ya, jadi ada markas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ada Brimob ada gitu. Jadi ya tidak ada yang macam-macam sih di Biak. Relatif kondusif ya. Kondusif. Pendatang juga persentasenya banyak, jadi ya relatif aman. Tidak ada yang berbuat onar gitu. Apalagi KKB tidak ada. Rasis juga nggak ada ya. Enggak sih, enggak ada. Cuman memang beberapa hal orang asli Papua atau orang pribumi Papua memang ada keuntungannya, memang diberikan keuntungan ada. Oh, masih beri fasilitas mereka. Tapi ya sudahlah itu kan juga Ya sesuai kondisinya. ngesakne. Karena di Papua sendiri juga sudah jauh tertinggal dengan yang di Jawa gitu. Yang dahulu Jauhnya sampai berapa puluh tahun itu? Waduh nih, berapa puluh tahun ya Dengan Jawa saja loh. Ya sulit sih aku kalau memperkirakan berapa puluh tahun ya sulit, tapi ya yang hal-hal yang sederhana saja lah. Masak dengan tabung gas susah di sana. Oh, belum ada malah ya. Ya ada tapi harganya mahal, tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Hal yang sederhana kayak gitu aja. Padahal di Jawa tabung melon itu tabung melonnya gampang. Oke. Di mana-mana ada. 15.000 itu. Lah, entuk 15.000, 16.000 lah ya. gas ta? 16. 16.000, 16.000 dapat sudah. Ya sudah nih gitu aja ngobrol seriusnya. Ngopi-ngopi dulu lah pagi nanti. Kalau mau ngobrol serius. Wis lo. Ya sesuk nek sari. Ya wis ngono sik ya lur ya. Salam katentreman, Gusti tansah paring berkah ya nake. Ngene yo. Loh, iki sik enek ndak apa kue tradisional yang mbok rindukan no. Gethuk.
Getok. Iya, getuk. Mau gethuk? Ya boleh. Esuk terbitno Kan getuk. kowe wis berapa itu gak makan gethuk toh? Iya. Iya. Terus enek serabi jadul. Serapi geduk siapa serapi jadul sesuk Serabi apa? jadul sih model. Serabi jadul ki Sing- maksudnya ki serabi sing itu loh, sing apa? Masih dibakar dengan kayu itu loh. Sing tunggu ya. Kalau yang ini kan wis dikemas digulung-gulung gini. Kalau itu kan belum. Sing pakai parutan klopo itu loh. Ya besok lihat dulu enek sing getuke sing enek apa serabine sing enek. Iya. Iya. Ngopi pagi lagi, ngobrol pagi lagi lho besok. Sopo sing meh tekon ngono ya. Ya, sapa yo sing meh tekon. Yo. Ben dijawabi anak lanang. Winti jawab ya anak lanang. Apa ae entuk? Yo nak. Sak astronot barang. Iki soalnya biar kepengin dadi astronot. Kepengin dadi astronot tapi kamu waktu itu juga ada kelirunya. Ora nang ngrespon. Wong jenenge cita-cita kok ora nang gage direspon. Iya wis rasa susut malane saiki nek duwe cita-cita ya nang gage diwujudi, nang gage gegayuhane nang gage ditindak. Ya. Ora nek waktu TK ditekoni. Oh, besok mau jadi apa, Nak? Astronot. Ora. Enggak. Kamu waktu TK ora jadi Presiden. astronot. Jadi presiden. Sampai semua guru nih, hah? Sampai ngomong karo Pak Bi, anakmu lho Pak, meh jadi presiden jadi ngono. Guru TK itu. Terus SD berubah jadi astronot. Astronot sampai Enak sing aku jadi tukang parkir. Iya. Oh iya. Iya jadi tukang parkir. Ada, fotonya ada. Itu kan setelah di Mona Lisa Saking itu. nakal Lihat ibu, iya. lihat apa tukang parkir, bapak tukang parkir yang di depan rumah itu, di depan toko itu, bawa peluit, terus kamu minta peluit juga. Kalau ditanya mau apa? Mau jadi tukang parkir. Ya itu loh cerita masa-masa kecil gitu. Yang dieling-eling ya jadi lucu. Ya wes kita sudahi dulu ya. Iya. Ya wis, yuk. Gusti paring berkah. Amin.